Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama rasanya kita tidak bertemu dalam video ziarah wali yang disertai kisah dan karomah sang wali. Pada video kali ini, kita akan berziarah ke makam salah satu wali besar yang ada di Bati-Bati. Beliau adalah Syekhuna Tajul Arifin wal Muhaqiqin, sahibil fadilah wal karomah, al-alimul alamah, al-arif billah, Tuan Guru Haji Anang Ramli, anak dari Haji Abdul Qadir bin Haji Abdillah. Adapun ibu beliau adalah Hajjah Maimunah. Beliau dilahirkan subuh di hari Senin, bertepatan dengan 9 Syawal 1345 Hijriah pada tanggal 12 April 1927 Masehi di Desa Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, sekarang bernama Desa Benua Raya. Ayah beliau merupakan orang yang mencintai ilmu agama dan para ulama, dan beliau termasuk tokoh agama dan masyarakat. Ayah beliau sering membawa beliau ke majelis para ulama di masanya dan sangat berharap Tuan Guru Anang Ramli kelak menjadi ulama suatu hari nanti. Karena sudah terlihat anak beliau ini memiliki kelebihan dan kecerdasan. Bahkan diriwayatkan bahwa ibu beliau mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar saat masih mengandung beliau. Ibu beliau adalah wanita yang solehah, ahlul ibadah, baik hati, lagi sabar, dan senantiasa mendoakan kebaikan kepada anak-anaknya. Tuan Guru Anang Ramli sejak kecil sudah dididik oleh ayah beliau Haji Abdul Qadir untuk berperilaku rajin dalam belajar serta disiplin dalam segala hal. Diajarkan rajin dalam ibadah serta diajarkan akhlak dan budi pekerti yang luhur. Pada tahun 1934, pada usia 7 tahun, beliau pernah tinggal dan belajar dasar-dasar agama di Sempang 4 Sungai Mesa, Banjarmasin, di rumah Habib Toha dan Syarifah Tolha. Di samping menempuh pendidikan formal, beliau juga pernah berguru kepada banyak ulama. Di antara guru-guru beliau adalah Syekh Abdul Rasul berkebangsaan Turki yang bermukim di Mekah. Kemudian, beliau juga berguru kepada Syekh Ismail Usman Zainal Yamani Mekah pada saat beliau berada di Mekah Al-Mukarramah. Sedangkan di tanah air, beliau berguru dengan Habib Salim bin Ahmad bin Husain bin Jindan, kemudian dengan Kiai Muradi, Kiai Abdullah, Kiai Marzuki Martapura, Kiai Ahmad Rodi Martapura, Kiai Salim Ma'ruf Martapura, Kiai Abdul Qadir Hasan atau Guru Tuha Martapura, Kiai Husin Qodri Martapura, Kiai Husin Ali Martapura, Kiai Mansur Pelaihari, Kiai Abdul Jabar Pelaihari, dan Kiai Syarwani Abdan Bangil. Beliau juga pernah bertemu dan mengambil ilmu dengan ulama sekaligus habaib dan wali terkemuka di masanya, yakni Al-Habib Abu Bakar As-Segaf Gresik. Beliau menerima hampir semua sanad thorikah mu'tabarah dari guru-guru beliau, dan yang beliau ijazahkan khusus untuk murid-murid beliau adalah tarekat Qadiriyah yang dinisbahkan kepada Sultanul Aulia Kutub Robbani, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang sangat berpengaruh dalam perjalanan rohani beliau. Beliau juga adalah seorang yang pejuang seiring dengan bergolak masyarakat Indonesia menentang penjajahan. Beliau adalah ulama yang tidak ingin Indonesia terus dalam penjajahan. Karena itu, beliau aktif menjadi tentara Republik Indonesia bawah pimpinan Pangeran Muhammad Nur. Pada suatu ketika, Guru Anang Ramli dicari-cari oleh tentara Belanda untuk ditangkap. Namun, dari daftar penduduk setempat tidak ada nama beliau. Yang ada hanya A.R. Lahmudin, padahal itulah nama beliau yang sebenarnya. Akibatnya, tentara Belanda gagal menangkap dan menghukumnya. Sampai Indonesia merdeka dan pengakuan kedaulatan tanggal 27 Desember 1949, pihak Belanda tidak pernah mengetahui bahwa A.R. Lahmudin itu sebenarnya adalah Anang Ramli. Masih dalam suasana perjuangan, atau tidak lama setelah pengakuan kedaulatan, Guru Anang Ramli menikah dengan Hajah Rofiah binti Haji Masaleh. Sekitar tahun 1967, setelah beliau pindah dari Benua Raya menuju Desa Padang, beliau mendirikan majelis taklim yang pertama kali bernama Al-Ihsan atau Musalla Al-Ihsan yang dibuat dengan sangat sederhana sekali, yaitu terbuat dari bambu, untuk memberikan pelajaran-pelajaran agama, terutama kitab tasawuf, dan juga membimbing murid-murid beliau yang menjalani suluk tarekat Qadiriyah. Berselang 7 tahun setelah Majelis Taklim Al-Ihsan didirikan, kemudian pada bulan Sya'ban tahun 1976, beliau mulai memperbaiki majelis taklim tersebut
dan diganti namanya menjadi Majelis Ta'lim Asy-Syafa'ah. Selang 30 tahun kemudian, pada tahun 2006, Majelis Ta'lim Asy-Syafa'ah dirubah namanya menjadi Asy-Syafa'atul Kubro. Sebelum melanjutkan, jangan lupa follow Sir wal Asma ya. Pada awal tahun 1970-an, Guru Anang Ramli memiliki niat yang tulus untuk mendirikan sebuah pondok pesantren yang kelak bernama Pondok Pesantren Ubudiyah Bati-Bati. Beliau mengunjungi Pondok Pesantren Tebu Ireng, Lirboyo, juga Pondok Pesantren Asuhan Kiai Damanhuri di Bangkalan, Madura. Setelah itu, tekad untuk mendirikan pondok pesantren semakin kuat. Maka pada tanggal 7 Agustus 1971, didirikanlah Pondok Pesantren Ubudiyah yang terus bertahan dan bertumbuh kembang sampai sekarang. Pada masa-masa inilah orang-orang dari berbagai daerah di Pulau Kalimantan ini sering berdatangan kepada beliau untuk mendapatkan pengetahuan agama, berkonsultasi tentang berbagai masalah kehidupan, atau minta bimbingan spiritual. Amaliyah yang terus beliau lakukan selama hidup dan secara dawam adalah istighfar, salawat, tasbih, zikir, membaca Al-Quran, dan membaca Asma'ul Husna. Semua amaliyah ini merupakan wasiat amaliyah yang beliau selalu ajarkan melalui majelis taklim. Guru Anang Ramli Bati-Bati juga seorang ulama yang aktif mengajarkan ilmu tentang Nur Muhammad. Guru Anang Ramli mendapatkan ajaran tentang Nur Muhammad ini melalui sejumlah ulama. Beliau berguru kepada mereka itu secara zahir maupun batin. Guru secara zahir, beliau adalah Guru Mansur bin Abdul Ghafur Pelaihari, Guru Abdul Qadir Hasan Martapura, Guru Salim Ma'ruf, Guru Abdullah, Guru Bangil, Guru Husin Qodri, Guru Muradi, Habib Salim bin Ahmad bin Husin bin Jindan, Habib Abu Bakar Assegaf Gresik, Habib Lutfi bin Yahya, dan masih banyak lagi. Guru secara rohani beliau adalah Syekh Abdul Qadir Jailani, yang beliau sebut Sultanul Aulia. Beliau juga berguru kepada Nabi Khidir sewaktu beliau berhalwat selama 20 tahun di Tambak Maron Kurau. Sehingga ketika mengajarkan tentang Nur Muhammad, beliau sudah melihat kepada murid-muridnya yang dianggap pantas mendapatkannya sebagai salah satu ilmu kesempurnaan dan pengenalan diri sebagai jalan untuk ma'rifat kepada Rasulullah dan Allah Ta'ala. Diceritakan salah satu murid beliau bernama Tuan Guru Mahmud Hasyil. Guru Mahmud menuturkan, pernah membawa orang dari Palangkaraya untuk meminta petunjuk pada Guru Anang Ramli. Orang tersebut seorang pendulang emas yang hampir bangkrut dan memiliki utang yang banyak. Untuk beli minyak, kata BBM saja sudah tidak bisa. Padahal BBM sangat berarti bagi pendulang. Tanpa BBM, mesin yang memudahkan pendulang untuk memilah emas tentu tidak bisa jalan. Ketika berhadapan dengan Guru Anang Ramli, pendulang itu kebingungan. Karena Guru Anang Ramli mengetahui lebih banyak dari apa yang dia kira. Kemudian Guru Anang Ramli menggambar sebuah peta tempat pendulangan tersebut di kertas. Dari peta tersebut, beliau menunjukkan mana galian yang berisi emas dan mana yang tidak. Penjelasan Abah Anang tentang tempat pendulangan itu detil, di mana letak pohon. Bahkan jin yang menghuni di sana pun juga diketahui Abah Anang Ramli. Setelah memberitahukan mana galian yang berisi emas dan mana yang tidak, Guru Anang Ramli berpesan kepada orang itu untuk berhenti menggeluti profesi tersebut. Kata beliau, apabila utang lunas, berhenti saja mendulang. Orang itu pun kemudian melakukan apa yang telah disarankan oleh Guru Anang Ramli. Dia berhasil melunasi utangnya dan berhenti berprofesi sebagai pendulang. Guru Anang Ramli meninggal dunia Jumat 8 Maret 2013 bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1434 pukul 17.30 di RSUD Ulin Banjarmasin. Beliau meninggal dalam usia 86 tahun karena sakit jantung, asma, dan usia yang sudah sepuh. Jenazahnya dimakamkan di kompleks Pondok Pesantren Ubudiyah, berdekatan dengan kedua orang tua beliau, dan sekarang juga berdampingan dengan maka istri beliau, Hajah Rofeah, yang meninggal setahun kemudian. Oke, sampai di sini dulu. Kalau kamu mau tahu kisah ziarah wali selanjutnya, jangan lupa follow ya, supaya tahu kapan aku upload video baru. Mudahan kita semua mendapatkan berkah dari para wali Allah. Assalamualaikum.